Saya bikin video, yaitu dengan judul Ingat Tuhan. Ya, sekali lagi subtema atau judul Ingat Tuhan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pada pagi hari ini, promisi saya mau berbicara sedikit demi sedikit supaya kita itu mengerti apa yang sebenarnya kita menjadi tugas seorang Kristen. Karena saya pada pagi hari ini mendapatkan sebuah judul, Baru Ingat Tuhan, atau subtemanya. Kemarin itu saya mengunjungi teman-teman saya dan saya berbicara. Setelah terjadi dalam rumah tangga, dia itu salah satu bencana, boleh dikatakan sebuah kematian itu datang secara tiba-tiba. Kenapa? Saya katakan, hari Minggu, duduk santai di depan rumah. Saya katakan, promisi, bapak atau ibu ini agamanya apa? Kristen, Protestan, atau Katolik, atau Sidang? Sebetulnya dalam 1 bulan itu ada diberikan kesempatan untuk kita orang Kristen beribadah. Saya mengatakan begini, saya salah satu menjadi contoh juga, saya sebagai manusia. Nah, dalam 1 bulan itu seharusnya saya hadir 2 kali dalam sebulan. Kemana sisanya 2 minggu itu? Kemana sisanya 2 minggu? Itu saya bagi-bagikan untuk bekerja, untuk menyadap karet, untuk pergi ke ladang. Sisanya. Karena apa saya mengatakan begitu? Tidak full 1 bulan. Saya menutupi kekurangan-kekurangan kehidupan saya. Dan begitu juga saya menutupi kekurangan-kekurangan kebutuhan rohani saya juga. Saya mengatakan begini, umur saya ini bukanlah salah satu bertambah menjadi muda, bukan. Itulah gunanya. 2 kali turun dalam 1 bulan itu, saya semakin muda, boleh dikatakan, selalu ingin disempurnakan dan selalu ingin disempurnakan jiwaku itu sendiri. Saya mengatakan kepada teman saya itu. Nah, itulah salah satu alasan saya berbicara. Kedua, karena saya membuat salah satu subtema, baru ingat Tuhan. Apa itu? Baru ingat Tuhan itu ada, kalau tidak salah, ada 3 macam. 1, tetapi orang itu termasuk atau tergolong agamanya, berarti agama Kristen namanya. Setelah baru ingat Tuhan, dan setelah ada salah satu terjadi dalam kehidupan rumah tangga, kita menghadapi salah satu kematian itu sendiri. Nah, inilah salah satu banyaknya saya melihat orang-orang Kristen di dalam rumah tangga itu. Setelah terjadinya kematian, maka barulah ingat Tuhan. Ingat Tuhan itu apa? Ingat Tuhan itu bagaimana? Ya, baru ingat gereja. Baru ingin juga bersekutu dengan manusia Kristen di dalam lingkungan masyarakat. Setelah itu dilaksanakan salah satu pemakaman itu sendiri. Apa yang terjadi di belakangnya ternyata
kembali lagi seperti semula, tidak ingat Tuhan. Tidak ingat Tuhan. Sebetulnya saya sengaja membuat judul baru ingat Tuhan. Karena saya tidak suka melihat orang Kristen begitu sifat kehidupan kekristenan pribadinya sendiri di dalam rumah tangga. Itu secara umum. Tetapi saya berbicara ini secara khusus kepada kepribadian orang itu. Nah, jangan begitu. Itu menurut pendapat dia itu benar. Tetapi menurut pendapat Alkitab itu salah. Alkitab itu mengajarkan kepada kita selalu meminta hidup dengan setia, jujur, dan mengabdikan secara keimanan di dalam kehidupan rumah tangga itu. Itu sangat mudah sekali pelaksanaan. Salah satu kematian di dalam rumah tangga. Karena hal itu, semua kita manusia selalu takut. Dan selalu takut tidak dilayani. Nah, inilah salah satu saya buatkan judul, baru ingat Tuhan. Soal kematian saya bicarakan ini. Baru ingat Tuhan. Kalau tanpa ada kematian, mungkin 1 tahun, 5 tahun, sampai 15 tahun, sampai 20 tahun tidak ingat Tuhan. Tidak ingat Tuhan itu apa? Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak tidak mau pergi ke gereja, tidak mau mendengarkan pemberitaan Injil, tidak mau datang dalam kebaktian rumah tangga. Itu tidak ingat Tuhan namanya. Setelah terdatang dan terjadi dalam rumah tangga itu, salah satu kemutian, barulah ingat Tuhan. Ini salah. Ini salah pendapat manusia. Alkitab itu tidak menerima sebetulnya. Walaupun orang itu sudah masuk daftar di dalam kekristenan, dilayani oleh saya, dilayani oleh pendeta, itu benar. Tetapi Tuhan sekalipun tidak mengerti dan tidak tahu soal pribadi orang itu. Ini masalahnya. Nah, tidak ingat Tuhan. Yang kedua, sering terjadi saya melihat di lapangan pekerjaan pelayanan saya. Yang kedua, baru ingat Tuhan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak pada pagi hari ini baru ingat Tuhan. Ingat ya, saya berbicara ini bukanlah menyinggung Anda. Bukan menyinggung Anda, saya berbicara ini. Tetapi tolong diperhatikan itu sebaiknya. Baik untuk Anda. Bukan tidak baik untuk Anda dan bukan menyinggung Anda. Ingat Tuhan. Ya. 1. Orang tua mau menginginkan sesuatu acara pernikahan. Salah satu terjadi di dalam pernikahan di dalam rumah tangga. Ini sering sekali saya melihat. Barulah ingat Tuhan. Dan barulah datang ke gereja. Dan barulah menemukan pendeta. Dan barulah melengkapi salah satu administrasi mau menghadapi pernikahan itu. Demikian juga seorang anak ingin dinikahkan oleh pendeta di gereja, maka di situ adalah salah satu penyuluhan atau diberikan katekisasi. Barulah bisa diberikan salah satu pemberkatan dan penteguhan nikah itu. Ya. Inilah salah satu kita ingat Tuhan namanya. Sebalik itu, judul kita tidak ingat Tuhan. Selesai penguburan atau pemakaman,
Satu. Yang kedua, selesai salah satu pemberkatan nikah. Mulai rajin kebaktian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mulai rajin timbul ke gereja, kebaktian rumah tangga. Setelah itu menghilang. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai 15, 20 tahun tidak ada lagi masuk gereja. Inilah salah satu manusia-manusia tadinya ingat Tuhan kalau ada pembagian-bagian acara pemakaman pernikahan. Segala apapun pesta batur di dalamnya, ingat Tuhan. Setelah semuanya itu saya katakan sudah terlewatkan, tidak ingat Tuhan. Ini sering terjadi, dilaksanakan orang-orang Kristen di Indonesia ini. Terutamanya di tempat saya ini. Saya bikin video ini bukanlah begitu sebetulnya kemauan saya. Nah, kita itu selalu terus diingatkan, diberikan peringatan. Diberikan peringatan itu apa sebenarnya? Karena kita diberikan salah satu kereputan di dalam rumah tangga dan menutupi salah satu kekurangan di dalam rumah tangga. Ini dan itu. Kalau dikatakan orang, bla-blanya itu banyak. Nah, jadi berikanlah kesempatan. Dalam 1 bulan itu datang, ya 2 kali untuk 2 minggu. Kemana sisanya 2 minggu? Itulah salah satu kita menutupi kekurangan-kekurangan kehidupan kita. Dan di situ juga salah satu kita menyempurnakan salah satu kehidupan pribadi kita. Karena apa? Tidak seharusnya kita menjumpai kehidupan kita di dalam rumah tangga itu. Salah satu kematian ini tadi. Jadi kematian itu harus kita hadapi semuanya. Dan kematian itu kita harus dipersiapkan lebih matang lagi. Kita mati harus dipersiapkan. Ibu-ibu mungkin pernah melihat bagaimana kalau kita membuat atau membuat rumah. Mungkin semen disedia, pasir disedia, ya, besi disedia, apalagi atap disedia. Setelah itu semuanya lengkap, barulah kita bikin rumah. Maksud saya berbicara seperti ini mengambil salah satu contoh. Apa ibu-ibu dan bapak-bapak? Kita orang Kristen harus mempersiapkan kehidupan kita itu. Ya, dari nol anak sekolah minggu sampai berkeluarga, berumah tangga, sampai menjadilah hari tua. Itulah salah satu jaminan-jaminan kehidupan kita. Pergi beribadah. Itulah salah satu persiapan-persiapan kita. Membangun sebuah kerohanian kita di dalam dunia ini, terutamanya di dalam rumah tangga. Bangunan itu harus dipersiapkan. Hidup bukanlah selamanya kita hidup. Tetapi hidup lamanya ada. Salah satu kematian di dalam rumah tangga. Semua orang di dalam dunia ini. Itulah yang harus kita persiapkan. Apakah Anda sudah siap menghadapi kematian atau belum? Tetapi kalau belum, ingatlah temanya. Baru ingat Tuhan setelah ada yang terjadi dalamnya. Bukan begitu. Bukan. Itu salah. Alkitab dan firman Tuhan tidak menjempulkan kita begitu. Alkitab dan firman Tuhan menjempulkan pribadi kita orang Kristen. Selalu terus datang dan selalu terus datang kepada Dia. Inilah bangunan-bangunan rohani paling mantap di dalam dunia ini. Diperkembangkan kita di dalam rumah tangga itu sendiri. Bukan menunggu kematian, baru ingat Tuhan, itu salah. Yang benar, kita mempersiapkan kehidupan kita ini.
Karena apa? Bangunan-bangunan sudah dipersiapkan di dalam rohani kita beribadah kepada Tuhan. Datanglah salah satu kematian nantinya. Tidak tahu umur 20 tahun, 30 tahun sampai 80 tahun. Kematian itu datang. Berarti kita sudah siap menerima kematian. Artinya itu, kita nantinya setelah napiri kemenangan di dalam kitab Wahyu itu mengatakan, ya, napiri kemenangan itu berbunyi, semua orang bangun dari dalam kuburan itu. Ya, ada yang tertinggal dan ada yang tidak tertinggal. Ingat, supaya kita jangan tertinggal. Berarti kita diambil, dibangkitkan nanti. Tidak melewati sidang. Ya, kalau tidak ingat Tuhan, kita disidang beberapa kali, disidang. Kalau bisa dibayar supaya masuk surga, tidak bisa masuk surga. Karena apa? Karena bangunan-bangunan rohani tidak dipersiapkan itu tadi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ingat itu. Kita harus siap. Ya, nanti kalau kita datang nepir kemenangan itu di akhir zaman nanti, tidak ada persidangan, itu. Berarti kita sudah siap Tuhan dan siap menerima kedatangan kita dan duduk di sebelah tangan Allah Bapa yang ada di dalam surga. Siapkah Anda sekarang ini? Tetapi saya mengingatkan, Anda lah memilih. Tidak ingat dan menjadi ingatlah, itulah salah satu tugas kita. Nah, janganlah kita mengharapkan kematian itu sebatas kematian di permukaan bumi ini. Tetapi lanjutan kematian itu tidak ada, mungkin dunia mengatakan begitu. Tetapi rohani, tetapi Alkitab dan firman Tuhan, kita itu mati, dikuburkan, hidup adalah sementara. Tetapi nanti nafiri kemenangan itu berbunyi. Berarti tanda-tanda Tuhan itu datang untuk menjemput kita orang percaya. Tidak melewati disidang, tidak disidang kita, tidak. Ya. Kalau kita lagi disidang berarti kita itu banyak kesalahan di dalam dunia ini. Ingat itu. Berapa miliar uang kita menyogok supaya kita menjadi ingat Tuhan dan supaya kita masuk surga. Kita selalu terus ditolakkan dan selalu terus ditolakkan oleh surga. Karena kita belum siap hidup namanya. Ya, kita ditolak terus dan ditolak terus oleh surga. Karena kita belum siap hidup namanya. Kenapa kita belum siap hidup? Tidak ada ibadah itu tadi. Dan tidak ada menjumpai Bapa yang ada di surga. Ibu-ibu dan bapak-bapak, contohnya saja. Saya berikan kepada Anda semua. Ada seorang bayi menangis. Ya, ibu dan bapaknya melihat. Lalu ibu, bapaknya langsung mengambil dan menggendong. Supaya anak ini berhenti menangis. Begitulah kita sebagai orang Kristen. Tuhan juga menaruhkan salah satu belas kasihan terhadap kita. Kalau kita selalu terus ingat Tuhan dan selalu ingat Tuhan. Ya, jangan main-main soal firman Tuhan. Tetapi apabila Tuhan ini, orang tidak mengerti. Tidak mengerti. Berarti hidup belum siap. Ya. Hidup baru siap dan hidup baru ingat Tuhan. Kematian, rajin datang ke gereja, kebaktian sebentar 2-3 bulan. Begitu juga ingat Tuhan. Datang mau salah satu acara pemberkatan nikah. Ya, itu ingat Tuhan. Tetapi sebaliknya itu tidak ingat Tuhan. 15-20 tahun tidak ada lagi datang. Untuk beribadah. Berarti Anda tidak siap menerima kematian itu. Ingat itu. Inilah
salah satu kesan-kesan Alkitab kepada kita, ya, menyuruh kita pergi gereja, dan kita, pribadi kita banyak kesalahan dan banyak dosa, harus datang dan minta pengampunan di hadapan Tuhan itu sendiri. Berarti kita siap menerima kehidupan apapun terjadinya nanti. Seperti bangunan rumah itu sudah siap disediakan, barulah kita bikin rumah. Begitu pula kita siap menyediakan bangunan-bangunan rohani di dalam dunia ini, terutama di dalam rumah tangga, bangunan rohani. Apa itu namanya? Ya, kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan lagu puji-pujian, dan kita beribadah. Inilah salah satu tugas-tugas kita, dan ingat Tuhan, dan inilah salah satu pribadi kita. Selalu terus diproses dan selalu terus diproses, barulah kesempurnaan pribadi kita itu bisa bersatu dengan ruh Allah itu sendiri apabila kita ingat Tuhan. Kalau kita tidak ingat Tuhan, apakah bisa roh kita itu bersatu dengan Allah? Tidak bisa. Karena badannya kita manusia ini berpengaruh terhadap dosa-dosa itu tadi. Ya. Apabila kita orang Kristen kurang siap, setelah mati disidangkan, selalu terus ditolak dan selalu terus ditolak oleh surga. Karena apa? Surga mengatakan orang ini tidak suci katanya. Ini masalahnya dalam kehidupan kita. Hidup sudah suci. Disidang sekalipun tidak terima oleh surga. Karena hidup manusia tidak suci. Kalau hidup orang Kristen suci di dalam kematian, surga sudah mendengarkan tetesan air mata dan keluhan kehidupan dan dalam iman itu sendiri lewat peribadahan. Permintaan pengampunan dosa. Inilah salah satu pencucian kehidupan. Barulah ruh kita mampu bergabung dengan ruh Allah itu sendiri. Ruh manusia dengan ruh Tuhan itu bersatu setelah datangnya kematian. Kita terlambat mati. Tuhan selalu menunggu kedatangan kita. Ini masalahnya kalau kita hidup penuh dengan kesucian itu tadi. Ibu-ibu dan bapak-bapak jangan salah memilih. Tidak ingat Tuhan. Dan ingat Tuhan. Ingat Tuhan ini betul-betullah ingat Tuhan. Jangan ingat Tuhan waktu ada kematian, ingat Tuhan. Mau pemakaman, ingat Tuhan. Mau mengadakan salah satu pemberkatan nikah di gereja, ingat Tuhan. Ya, ingat Tuhan itu sebaiknya baik, ingat Tuhan. Tetapi ingat Tuhan, janganlah hanya sementara saja. Setelah habis dilaksanakan pemakaman di kuburan, setelah habis dilaksanakan salah satu pemberkatan nikah, itu ingat Tuhan. Setelah pemberkatan kematian itu sudah terlewatkan, sehingga terjadilah tidak ingat Tuhan. Ya, mungkin sudah mengerti poin-poin dan contoh-contoh. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, satu ingat Tuhan dibahaskan, satu tidak ingat Tuhan itu dibahaskan. Nah, sampai kita mengumpulkan salah satu bangunan-bangunan rohani itu tadi. Berarti kita siap. Karena di hidup manusia di dalam dunia ini selalu terus diproseskan lewat kematian. Bagaimana kalau dunia ini tanpa ada kematian? Mungkin kita melihat di dunia ini tidak ada pohon-pohon kayu besar. Mungkin di dalam dunia ini tidak ada salah satu kebun kelapa sawit. Segala macam. Semuanya manusia terus. Kalau tanpa ada kematian. Itu saya selalu terus memberikan salah satu contoh-contoh kepada manusia di dalam dunia ini, terutama yang orang Kristen. Ya, itulah salah satu saya bikin
Satu, tidak ingat Tuhan, judul. Yang kedua, ingat Tuhan. Tetapi maksud saya bikin video ini sebetulnya dua-duanya harus dilaksanakan. Ingat ibu-ibu dan bapak-bapak, dua-duanya harus dilaksanakan. Ya, kembali lagi ke subtema. Nah, jangan ingat Tuhan waktu kematian dan jangan ingat Tuhan waktu mau mengadakan salah satu pemberkatan nikah. Karena apa? Pendeta tidak mau melayani. Tidak mau melayani. Ya, baru ingat Tuhan. Setelah dilayani, melewati, lupa lagi tidak ingat Tuhan. Inilah salah satu masalah pembahasan saya bikin video ini. Ya, supaya ibu-ibu dan bapak-bapak mulai hari ini, besok, lusa dan seterusnya, jangan tidak ingat Tuhan. Jangan tidak ingat Tuhan. Video saya bikin ini supaya ibu-ibu dan bapak-bapak orang Kristen ingat Tuhan. Itulah salah satunya. Ingat Tuhan. Itulah modal utama kita hidup di dalam dunia ini. Ya. Itu modal kita. Kita mati nanti bisa berjumpa dengan Bapa kita. Bapa yang ada di dalam surga. Jangan main-main ibu-ibu dan bapak-bapak. Tidak semudah itu kita masuk ke kerajaan surga. Tidak semudah itu. Kalau kita tidak siap. Ingat itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau kita masuk kerjaan neraka. Tidak usah diajarkan itu. Karena ajaran-ajaran beliau nomor 1 di dalam kitab Perjanjian Lama itu. Melarang kita orang Kristen jangan masuk surga. Kemauan beliau itu kita orang Kristen masuk neraka. Itulah ajaran beliau nomor 1 di dalam kitab Perjanjian Lama. Itulah ada malaikat di dalam jiwa orang Kristen. Supaya dia itu jangan selamat. Cita-cita beliau. Dan beliau dan setan selalu terus menjatuhkan kita orang Kristen. Jangan masuk surga. Apa cita-cita beliau dalam kitab Perjanjian Lama itu? Pergi menyembah berhala. Supaya orang Kristen bukan masuk surga tetapi orang Kristen masuk neraka, diseret, masuk kerjaan neraka. Setan-setan di sana banyak, tepuk tangan, tertawa. Marilah ikut saya. Tinggalkan ibadahmu. Jangan kamu ingat Tuhan, kata setan. Ajaran beliau begitu. Adakah Alkitab mengajarkan kepada orang Kristen begitu berbicara? Tidak ada. Ingat itu, ibu-ibu dan bapak-bapak. Sebetulnya ingat Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada pagi hari ini, saya undang dan saya bawa ke dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami mendengarkan salah satu firman Tuhan itu. Jadi kami diberikan peringatan, diingatkan, bukan tidak diingatkan. Agar selalu terus kehidupan kami itu disempurnakan dan selalu terus disempurnakan lewat firman-Mu itu. Dan kami merubah pribadi kami. Dianggap itu punya pelanggaran terhadap firman Tuhan itu sendiri. Demikian juga Tuhan. Ajarkanlah kami rajin datang untuk beribadah dan datang berdoa juga. Dan mendengarkan salah satu puji-pujian. Itu salah satu perlengkapan ibadah itu. Alkitab mengatakan dan Alkitab menyuruh orang Kristen begitu. Barulah hidup sempurna. Maka datangnya kematian itu nanti. Kita mati bukanlah ditolak, tetapi kita diterima. Kita diterima. Karena kita ingat Tuhan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, marilah kita merenungkan hanya sebentar saja. Hidup kita di dalam dunia ini hanya sementara. Dan hidup kita manusia di dalam dunia hanya sekejap saja. Dan kita hidup di dalam dunia ini hanya meminjam.
inilah salah satu kita harus ingat Tuhan. Karena kematian itu bukanlah kita menginginkan kematian cuma satu kali. Tetapi kematian kita itu 2 kali kematian di dalam dunia ini. Sampai napiri kemenangan itu berbunyi. Berarti tanda-tanda Tuhan akan memanggilkan kita. Berarti kita sudah dikuburkan, bangkit kembali bersama Bapa yang ada dalam surga. Terima kasih, salah satu harapan saya ini. Demikian video-video saya ini. Ruh Allah lah akan menyempurnakan salah satu pembicaraan perkataan saya ini. Saya manusia biasa, Tuhan. Banyak berkekurangan dalam kehidupan dilihatkan oleh manusia. Di dalam masyarakatku sendiri. Di dalam gerajaku sendiri. Aku banyak berkekurangan, Tuhan. Tetapi jangan dinilai semuanya itu. Tapi nilailah salah satu iman. Itu berarti ingat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menunggu kedatangan Bapa yang ada di dalam surga. Dan kami menunggu. Napiri kemenangan berbunyi berarti tandanya Tuhan menjemput kami. Amin buat firman Tuhan. Rawina masuk nih hampir tanggal 11. Labu ini buah anrau araba. Aku ngolah video buat sementara. Dia aku merubah lagi memakai bahasa Indonesia supaya lebih baik lagi. Daya aku mengkading paling berat tindra ganyah nina. Huan ko oleh amuat oyo manang tengah. Hari aku keliru. Perbedaan dunia dan moneng habang dunia. Dia inon aku kiau keliru. Setelah udi manre dan amuan. Udi manre belum berpikir ialah lengan suara takam nyaring tetomon ialah eola tu suara hati nurani. Jadi sepikiran teka manusia harus selalu terus membisik dan selalu terus membisik. Dunia bepaner duit, wea dan lainnya pada dan handri sini obeng leworean dan sini obeng motor. Dan keliru pada sini. Dami haut berumah tangga. Banyak ulah kawan anak tukoi dan hempan. Jari ulun. Nah itulah salah satu. Papaneran tekam moneng habuang dunia. Itu nomor 1. Nomor 2. Aku daya kehilangan pedeo ku si isa olahan ku jari ru hang awe. Nomor nero aku uyuh melacak dan aku pekahaba. Dia video ku ti masuk jatuh di 90 ke video. Salah satu contoh si isa aku hot ngalap. Awang video ku jiti nyalah nih hikmah. Hari raya Natal dan tahun baru Jiro. Hang Jiro, aku nak ngalap salah satu contoh terbaik. Buat kawan ibu-ibu dan hendak kawan bapak-bapak pada hawi hampir aku bononti. Hikmah Natal ronendo. Belalu aku kaya Pak, Bu, Ibu itu agama Kristen Protestan atau Ibu itu agama Katolik. Nah, yang jelas aku ibarat hampir here contoh itu sangatlah tidak dimengertikan oleh orang Kristen. Daya inon aku kaya sangat tidak dimengertikan oleh orang Kristen. Contoh misalkan, Bu, aku kaya hampir Ibu orang handri Bapak, Pak, Bu, tolong Bu, tarikkan napas Ibu
pelan-pelan naikkan ke atas dan sambil membaca. Napas ibu itu tadi naik ke atas sambil dibaca. Dan pelan-pelan turunkan sedikit ke bawah. Tolong ibu praktekkan. Jadi bunyi ini inun. Nah, otomatis dinaikkan ke atas, dihirupkan. Ye, dan diturunkan ke bawah sus. Sus. Jadi pernapasan takamrus siang dan malam, siang dan malam. Yesus, Yesus, Yesus. Jadi napas takam sendiri. Tetapi keturunan ulun Kristen tahu mengerti, tahu dan mengerti jelas. Hidup adalah anugerah. Dan tidak tahu napas takam itu salah satu diberikan oleh Tuhan. Tidak percaya. Dan aku ngeo tidak percaya. Dari kandungan sampai melahirkan. Itu sudah diberikan napas dari seorang ibu. Sehingga terjadilah anak ini lahir keluar menjadi hidup. Nah, irolah dari masalah nih. Ulun wahai pang percaya. Napas kehidupan harus salah satu diberikan oleh Tuhan. Tetapi napas kehidupan harus salah satu diberikan dari lahirnya, dari dalam kandungan itu sendiri. Jadi akhir nih, saya bertanya, Pak, Bu, Bapak dan Ibu itu, apakah orang Kristen atau tidak? Nah, kalau Ibu dan Bapak dan orang Kristen, mungkin tahu dan lebih jelas lagi mengerti. Jadi tidak dikenalkan oleh manusia. Coba Ibu saya suruh sekali lagi. Tarik napas naik ke atas pelan-pelan sambil dirasakan. Turun napas itu ke bawah. Apakah inun kahiruna antara satu pukal di dalam itu terkandung. Tetapi secara manusia tidak ada pukal terkandung irunnya itu. Naik ke atas, hirup ke atas, ya, turunkan ke bawah, Yesus. Nah, dari siang malam, tak bernapas, Yesus. Banyak manusia tidak mengerti jelas. Berarti anugerah Tuhan itu sangat istimewa diberikan kepada kita manusia dan tidak dihargai. Karena napas itu ironi yang diberikan oleh kandungan sehingga lahir sebuah pernapasan lewat bayi ironi sampai dewasa. Yang ketiga, Isak ketelojiti aku memang menggabungkan dunia dengan rohani. Dunia dengan rohani. Nah, dunia digenggamkan dan dipegangkan daya Alkitab, yaitu simbol saya berikan salah satu neraka. Dan dunia rohani atau Alkitab mengatakan salah satu surga. Jadi setelah siang dan malam, surga dan neraka. Kalau pada pernapasan takam orang Kristen dan bukan Kristen. Surga dan neraka. Saat mata anrau ke malam, saat mata anrau ke anrau. Sehingga terjadilah takamruk bernapas. Surga neraka. Irulah mereka memperbandingkan dunia dengan rohani. Dunia berpikir masalah neraka. Semaksud guru puang halak aku bepaner. Soal dunia berarti tak mempertimbangkan salah satu kebutuhan di dalam rumah tangga erunero. Tetapi minta disempurnakan.
lewat ibadah itu sendiri, Runen. Itulah salah satu jalan kehidupan. Takam muleng huang dunia, tetapi wahai ulun pekataru welum huang dunia. Irolah aku berbicara masalah dunia. Berarti irolah aku berbicara masalah neraka huang dunia. Dami takam berpikir surga. Takam ibadah. Betulah hampir gereja. Dan nyenrengen pemberitaan Injil. Bunaan salah satu kesalahan-kesalahan di dalam pribadi. Dan takkan berdoa dan minta pengampunan di hadapan Tuhan. Supaya adalah masuk ruh dunia itu dunia itu. Salah satu ialah aku cari kebutuhan berdunia. Kebutuhan berdunia itu salah satu dosa. Minta dihapuskan dosa. Lalu dirubah hampir kebutuhan berdunia. Jika tidak ada dosa, berarti ruh kita mampu bersatu dengan ruh Allah itu sendiri. Nah, maka setelah tekam dia mati, maka itulah salah satu empunya kerjaan surga. Makanya aku selalu ngolah video sisa baku cari aku kabah ngawe. Dunia ke andra ke malem. Surga dan neraka setelah roda dunia berputar. Indonesia luar negeri. Kalirupada takam orang dunia dan kalirupada takam ulun ruhani. Saat bernapas siang dan malam. Surga dan neraka. Surga dan neraka dunia. Handri rohani itu berputar. Hawang Alkitab itu diajarkan oleh Alkitab itu sendiri. Diwahai ulun Kristen di mengerti. Ditambahkan lagi orang dunia tidak mengerti. Surga dan neraka. Alkitab mengajarkan takam. Ada dua macam kehidupan. Takam hawang dunia itu. Alkitab mengajarkan hampir ulun Kristen. Dan Alkitab mengajarkan kepada ulun bukanlah Kristen. Dunia berputar surga dan neraka. Daya ino niru. Aku kersa itu puang sepenepatku sendiri. Roh Tuhan berbicara dan aku pada membaca Alkitab. Sehingga aku mampu bepener surga dan neraka. Keanrau ke malam dipikirkan surga dan neraka. Demi dunia berpikir duit. Harta kekayaan ubeng mutur leburan bertingkat. Ramah duit tabungan ini. Itu dunia. Tidak salah ajaran dunia itu. Tetapi Alkitab memintakan, bukan begitu, ditimbangkan dengan kesempurnaan. Hanya melalui ruhania. Sehingga takkan perlu diproses dan selalu terus takkan perlu disempurnakan oleh Alkitab itu sendiri. Supaya takkan perlu janganlah masuk neraka. Tetapi Alkitab menghendaki takkan perlu masuk surga. Itulah tujuan ajaran Alkitab itu sangat sempurna. Hampir takkan ulun beriman. Hampir ulun takkan ulun Kristen. Iman bukan ditinggalkan. Tuhan bukan ditinggalkan. Alkitab bukan ditinggalkan. Diimani. Tetapi kalau semuanya ditinggalkan. Itulah hidup orang dunia. Tidak punya iman. Maka dunia ini goyang. Ya digerakkan oleh Alkitab. Surga dan neraka itu. Tetapi ketuhan ulun mati. Bang dunia itu tidak mengerti. Setelah mati. Tidak ada lagi perkara maju untuk kedepannya lagi. Tidak ada. Giro pendapat dunia. Tetapi pendapat rohani, pendapat Alkitab takkan mati dalam iman. Takkan hidup sementara permukaan bumi itu. Tetapi yang surga yang takkan hidup.
kekal untuk selama-lamanya. Nah, itulah aku perlu menjelaskan surga dan neraka itu. Takam nasidang dia, orang dunia. Nasisi. Nasidang daya Tuhan. Ini orang benar. Dan ini orang tidak benar. Orang tidak benar, nerakalah kepunyaan. Orang benar, surgalah kepunyaan. Maka roda-roda dunia berbicara hawang dunia itu surga dan neraka buang Alkitab biru mahi solong karsa iro pada inti ini hawang iro dia inon Yesus mati na salib sehingga hanya bangkit dan kehidupan takkan mati dia bukanlah bercita-cita masuk kerajaan neraka. Menurut iman, menurut ajaran Alkitab biar hidup salah satu anugerah ironian roh. Dan napas-napas diberikan sangat istimewa. Tekan menghirup napas naik ke atas pelan-pelan dan turunkan ke bawah napas takam roh. Sehingga terjadilah Yesus tidak disadari takam manusia ketuluhan di dunia ini. Biar ulun Kristen masih belum jelas mengerti napas takam roh diberikan oleh Tuhan. Salah satu lepas pernapasan naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Yesus. Itu belum sempurna dalam kehidupan orang hidup di dalam dunia. Harus sempurna kehidupan orang beriman. Betul-betul artinya membutuhkan salah satu kebutuhan rohaniah. Membaca Alkitab termasuk. Membawakan salah satu lagu rohani itu termasuk. Tolak gereja itu termasuk kebutuhan rohania. Jiwa hidup tak akan selalu terus diproses dan hidup tak akan selalu terproses dari dunia sehingga menjadilah orang rohani. Saat datang kematian, kitalah salah satu dipilihkan oleh surga itu sendiri. Bukan kemudian itu datang dipilihkan oleh neraka. Bukan. Itu Alkitab mengajarkan kita. Alkitab tidak menginginkan kita itu masuk neraka. Siapa manusia tahu? Tidak ada. Yang setahu manusia di dalam dunia ini, uang, beras, bikin rumah bertingkat, banyak mobil, dan lain-lainnya. Sehingga terjadilah dalam kehidupan di dalam dunia itu, akulah menguasai dunia. Apabila harta kekayaan aku miliki dan harta kekayaan sangat banyak sekali. Itulah pemikiran-pemikiran orang dunia. Namanya. Bertentangan dengan rohania. Itu menjadi musuh rohania. Dan orang memiliki salah satu harta kekayaan menjadi musuh dosa itu tadi. Musuh dosa. Orang dunia menjadi bermusuh dengan Tuhan. Apakah bisa apabila orang dunia itu mati dihakimi masuk kerajaan surga? Mungkin itu ditolak oleh kerajaan surga. Orang ini tidak benar, tidak mengandalkan Tuhan, tetapi dia mengandalkan dunia. Penuh dengan harta kekayaan. Berlimpah-limpah. Itu hanya sementara hidup di permukaan bumi ini. Tetapi itu tidak kekal untuk selama-lamanya. Itu hanya sementara. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang sebaiknya kekal untuk selama-lamanya. Itulah dicari kita orang Kristen. Di dalam dunia ini. Tidak mungkinlah kita semua manusia di dalam hidup. Di dalam dunia ini. Hidup seumur hidup. Tidak ada. Tentu saja. Proses-prosesnya lewat kematian. Adakah umur manusia di dalam dunia ini sampai 200 tahun? Tidak ada.
Apalagi sekarang umur manusia terkini sebatas 75 sampai 85 tahun. Itu Pak Mazmur mengatakan pasal 19. Sudah ditentukan oleh Allah itu sendiri umur kita di dalam dunia ini. Maka marilah kita memperbaiki lebih baik lagi masalah perkembangan ruhania ada di dalam dunia ini. Terutama di dalam rumah tangga. Itulah salah satu tugas-tugas orang Kristen namanya. Jadi saya kembali lagi ke subtema. Ada surga. Ada neraka. Neraka salah satu tugas dunia. Dan surga. Itu salah satu tugas-tugas badania kita. Beribadah. Tetapi jangan lupa juga. Saya mengatakan. Vertikal dan horizontal itu. Satu, kita memerlukan salah satu kebutuhan untuk beribadah. Dan yang kedua, kebutuhan kita menghadapi dunia. Nyalani si isa hautna antuh daya kurunenro. Takkan berpikir masalah pemelum. Kawan duit, wea, sepeda motor, lewo tamam. Itulah salah satu vertikal dan horizontal. Tapi jangan dilupakan. Kalau dilupakan apa boleh buat. Berarti betul-betul tidak mengerti. Masalah tentang surga. Dan hanya mengerti hanya masalah neraka. Itu adalah salah satu simbol kehidupan manusia di dalam dunia. Nah, aku mencoba itu dia sempurna atau tidak didengarkan dayaku. Dan itu dia lagi aku merubahkan lagi. Lebih baik lagi. Buat sementara itu. Amin. Buat firman Tuhan. Mudah-mudahan diberkati. Anrau Gina tanggal isa bulan telu tahun 2000 emang paging kamu telu bulan di tekat tahun baru ya Rilo kayak manang pinggang kena demi manrek cat subuh tengah manang bolo Anang, sirong pesong jamu. umur semakin bertambah semakin tua tahu iyalah dengan video ko hero hidup begini terus menunggu mati kudepo aku saya kasih surang hidup begini terus menunggu mati ulun lain mungkin wahai pada hasil pas-pasan gantung sambung lagi nah yo memang demi aku merasakan dunia sahut bagian metue dan umur kepada puang lah bersasar semakin muda. Bagamatlah mihebukro. Tapi demi aku kerengai andra usahe ere bepaner habang Matius pasal 13 ayat baru sampai 20. Aku kekihi. Kuno ko inon saanya pendeta jadi khotbah puang ngalapnya ilustrasi. Biasanya hanya Hawang Matius 13 hanya ngalap ilustrasi. Gap. Kau Tuhan Yesus siro hanya lato parai. Hai nun sekono ko dengan Tuhan Yesus siti lebulu ngaut parai. Dia salah satu beni nanto bibit. Belum tabur nih kaliro ini. Hati manusia tinggal di semak berduri. Satu. Yang kedua, hati manusia penuh berbatu. Ini. Dan yang ketiga, hati manusia
penuh dengan kesuburan. Nah, tanah penuh berkesuburan. Nah, disitulah ini keliru tempat bibit-bibit natabur sehingga jadilah subur ini keliru. Hanya namor parairo ni enro. Hati ini di tanah yang subur, di hati orang percaya semaksud nirwanya. Naburkan benih berarti itu firman Tuhan. Ini non sakono ko sa pendeta sekeliru khotbah. Sebiasaannya hangarap Matius pasal atau hang Matius pasal atau 13. Walau sampai dapat 3 euro memang kero seharus ini. Nah, daya ini aku suah menonton film rohani. Film rohani memang kero hanya ngalap salah satu perumpamaan. Atai manusia. Artinya bahkan semak berduri. Semak berduri itu inon. Kapan ulun Kristen beriman tapi daminaan habi salah satu pengganggu hawang nero jala kawan lato racun segala macam sehingga tarayo lagi daya dunia dan terbawa ada kawan setan sehingga wabailah hero. Nah hero atau hani menaburkan bibit hang pulau semak berduri. Dan benih padi ironia nalapkan perumpamaan dari Yesus Kristus sendiri hanya nabur hang pulau batu-batu. Jadi amana pikir nama pelaksanai hanya ngalap salah satu contoh dari perumpamaan itu namur parai benih hang ama watu ini tahu belum sepuang ngebenih itu namur hang pulau watu pang tahu belum. Nah, kalau orang cerita itu Yesus itu ngalap benih atau parai itu namur, empit benih isa tanah berbatu urunian ro. Jero melambangkan salah satu simbol hati manusia tidak percaya dan mengeraskan hati dan tidak mau percaya. Istilah itu karena firman Tuhan, mita lato silotohi, tebus masilotohi. Nah, itu artinya menabur benih di atas batu. Hati yang keras, tidak menerima, tidak percaya dan menolak. Itu artinya firman Tuhan diberitakan atau diinjilkan tidak masuk dan tidak mau bertobat. Itu artinya itu hanya ngalap perumpamaan menaburkan benih di atas batu ironian roh. Jadi firman Tuhan itu selalu terus dicuri dan selalu tercuri. Daya setan ni rohani enro. Itu salah satu nih. Nah yang hal ketiga. Itulah salah satu contoh-contoh hati manusia. Sebujur niru aku kadinong. Hang film rohani. Contoh-contoh hati manusia. Arti niru menjauhi tekap firman Tuhan. Niru Tuhan sendiri memberitakan Injil. Hampir orang Kristen hang Yerusalem hari hang Israel. Dan yang kedua pada aku nama Yesus Siro salah satu pelayanan hang Yerusalem atau hang Israel tidak dihargai dan tidak dihormati oleh orang Israel. Maka Nero hanya tolak keluar hampir daerah Yudea Samaria untuk pemerintahan Injil. Nah keliru pada pendeta hanya tidak dihormati pelayanan hang tumpuk hang desa ini sendiri. Hanya harus tolak hampir luar. Ditugaskan daya lato ke pendetaan sekolah bidang ke pendetaan Ronaldo. Nah. Jadi dami aku kerinong sekaliru hari sekonoko sekaliru. Walaupun jemaat itu sahut lawah artinya berpuluh-puluh sampai 15 tahun meneng huang gereja. Tapi na anju ay herero seperti tinggal di dalam semak-semak berduri. Semak-semak berduri hangiro banyak sekali tikus-tikus. Dan di hangiro pada wahai kawan ular-ular. Dan hangiro pada wahai sejenis binatang-binatang boneng huang jompon Ronendo. Nah, jerolah salah satu mangsa firman Tuhan Ronendo selalu terus
menjadi penangkal. Maksud penangkal berarti menerima bantuan, bukan. Berarti penangkal selalu terus menolak. Jiro Tuhan ini semak berduri hawang atai manusia. Semak berduri. Hati manusia berbatu. Dan hati manusia subur. Nah, jadi demi menurut pendapatku, kedidong hawang Matius pasal 13 Ciro. Irolah salah satu gambaran hati manusia. Ada semak berduri, ada penuh berbatu, ada juga tanah yang subur. Nah, tanah yang subur itulah salah satu dicari Tuhan Yesus Sirunian Roh hanya menabur bibit benih padi Runian Roh. Perumpamaan. Benih padi itu digantikan menjadi sebuah pemberitaan Injil atau firman Tuhan sehingga akhirnya percaya bertobat dan berkembang lebih baik dan sehingga dikuasaikan oleh kuasa Roh Kudus Sirunian. Nah, di hangirola salah satu buah-buah Roh Kudus Sirunaan hadir. Awang tanah yang subur salah satu artinya simbol hati manusia percaya kepada Tuhan. Nah, jadi buah-buah Roh Kudus di dalam hati manusia itu ini enru agero nan buah-buah Roh Kudus plastik dan nan pada akhir buah-buah Roh Kudus Isa bujur-bujur artinya teka Tuhan sendiri diberikan ronen. Contoh buah-buah Roh Kudus na alami daya ulun Kristen, hayronan kehidupan lemah lembut, murah hati, panjang sabar, kasih dan anugerah. Artinya pahi istilah neba menjadi salah satu mengundangkan almarah Heronianro. Nah, kedua, buah-buah Roh Kudus plastik. Contoh, misalkan aku suah yero menganalisa buah-buah Roh Kudus plastik. Nah, sehingga aku sendiri atau orang lain datang salah satu pencobaan sehingga tidak mampu bertahan di dalam pencobaan itu salah satu ini. Sehingga erolah naantuh termasuk salah satu buah-buah Roh Kudus plastik. Buah-buah Roh plastik kayak antuhani. Nah, amun ulun Kristen hanya dia pengtahan menghadapi pencobaan itu sehingga hanya nanan ke Kristenan itu ngarani buah-buah plastik. Roh Kudus buah-buah plastik ngarani. Nah, bedakan dengan buah-buah Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi imun ayuh aku ngantuh ini nakaitkan hampir salah satu benih Isa penuh berbatu Sirunian ditaburkan oleh Tuhan Yesus Sirunian di atas batu sehingga benih itu tidak hidup. Nah, itu salah satu ini pada kaitan-kaitannya. Benih-benih Sirunian handri buah-buah Roh Kudus plastik bukan asli teka roh buah-buah Roh Kudus teka Tuhan Sirunian. Nah, makanya asli diberikan teka kuasa Roh Kudus teka Tuhan Sirunian. Hanya pengtahunan salah satu pencobaan terbesar dalam rumah tangga bahkan sampai mati. Tetap artinya hanya memegang teguh di dalam kehidupan ini. Nah, bukan selalu dapat datang nih salah satu pencobaan yang besar sehingga meninggalkan salah satu Tuhan Yesus atau meninggalkan iman ataupun meninggalkan gerja ironian. Nah, irulah salah satu di anak antuh buah Roh Kudus plastik. Jadi buah-buah Roh Kudus plastik itu hanya pengsanggup nebakar sehingga hanya hangus. Nah, itu cerita aneh. Nah, apabila Roh Kudus dari Tuhan hanya sanggup dibakar tidak hangus. Nah, tetap bertahan di dalam kehidupan sampai kapanpun terjadi ini siap menerima. Itulah salah satu ngarane buah-buah Roh Kudus. Itulah salah satu antara benih padi ditaburkan kepada hati manusia yang subur atau boleh dikatakan benih-benih ditaburkan itu salah satu ke tanah-tanah yang subur. Beda kan? Beda. Benih-benih padi itu tadi ditaburkan di atas
di atas batu. Ya, sangat berbeda sekali. Kira-kira nih buat sementara ini aku dia tahu bervisi atau itu aku napus lagi mengkurang pas aku bepaner. Tapi irola salah satu simbol-simbol atau lambang-lambang hawang atai manusia moneng hubung dunia irunaan telo masampang pendapatku itu tetapi pendapat firman Tuhan dan pendapat Yesus sendiri hanya ngalap perumpamaan parai kaut ni ada kaut lampi ni hang semak berduri dan lampi ini pada hang kawan tuyukan tumpukan batu-batu dan keliru pada lampi ini salah satu benih hang bagian tanek sisa subur ya ne keliru. Nah, jadi hati manusia di dalam dunia itu ada 3 macam, tetapi 1 dan 2 itu salah satu hati manusia mengeraskan dan melawan firman Tuhan dan tidak mau bertobat. Dia hanya selalu terus membujuk hati ini dan dibujuk terus daya setan ronian supaya ada percaya dan ada nyenderenge pemberitaan Injil sehingga Tuhan inun rungarani setan itu pakai apa setelah hanya bertobat berarti hanya nanan salah satu kepercayaan hampir batu ironian ro dengan nabur hanya benih hanya pareyo anto para yero ino nanto salah satu perumpamaan ronen yero salah satu firman Tuhan yero sendiri ya uniro jadi tekad kerina buat sementara aku nyanderenge main cepuang kamu pemain aku nempare nah itu pengusaha lanjut bujur nih terima kasih dahulu. We worship you, Jesus. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Kau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. We thank you, Jesus, for walking tonight in this place. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Kau berada di sini, berjalan di tengah kami. Thank you for walking tonight to bless your people. Terima kasih Tuhan, hadirlah-Mu ya Bapa. Kau berjalan di tengah-tengah kami. Kami mohon berkati setiap kami. Thank you, Lord, for walking tonight to deliver your people. Terima kasih Tuhan, Kau ada di sini untuk membebaskan umat-Mu. Thank you, Lord, that you are here to bless your people. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Kau berada di sini untuk membebaskan kami, bahkan untuk memberkati setiap kami. And Father, as we are preparing ourselves to listen to the voice of the Holy Spirit this evening, Ya Bapak, bagaimana kami mempersiapkan diri kami untuk hadirat kuasa Roh Kudus. we pray that may your word speak to us, O God. Biarlah Tuhan, suara-Mu yang berbicara kepada kami. Touch our hearts. Perjamah hati kami Tuhan. Change our lives. Ubahkan hidup kami. Give hope and joy and peace in our lives. Dan berikan harapan, sukacita bahkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Thank you for the beautiful worship this evening, O Terima God. kasih Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan yang luar biasa pada sore hari ini. We give you all the glory and honor. Diberikan Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. And everyone shout Dan amen. mari umat Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Dan semua umat Tuhan katakan. Amin. Amen. Cukup ya. Dengan suara yang lantang saudara. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Shalom. Masih berada dalam hadirat Tuhan. Shalom, selamat. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membawa saya ke tempat yang luar biasa indah. First of all, I really want to thank God
for the beautiful church that God has given in this beautiful village. Ya, pertama kali saya mengucap syukur untuk gereja yang luar biasa indah di desa yang juga luar biasa indah ini. Praise the Lord. You are so beautifully looking today. Umat Tuhan, saya mau katakan, engkau semua di sini terlihat sungguh luar biasa, indah, gagah, dan cantik semuanya. I know the secret of your beauty. Saya tahu ya rahasianya, ternyata saya tahu rahasia dari keindahan Bapak Ibu semua. It is not because of the beauty kit you have in your house. The beauty kit, the package. Bukan karena peralatan make up ya yang Bapak Ibu punya di rumah. Yeah, it is not because of the makeup kit exactly. Ya, bukan karena peralatan make up yang Bapak Ibu punya di rumah ya. It is because of the glory of God is in you. Tetapi saya percaya saudara semua terlihat indah oleh karena kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup Bapak Ibu semua. Amen. Amin. Puji Tuhan. Also, I would like to thank dear Pastor Teddy, the pastor of this church. Thank you so much for opening the door for us to serve in this place today. Ya, pada kesempatan sore hari ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Teddy, yang juga sudah boleh membukakan pintu gerejanya bagi kami untuk memberitakan firman Tuhan pada sore hari ini. Also, I want to thank Pastor Martin. Thank you so much for preparing the beautiful services in these beautiful places. We really enjoy and we love it. Dan tidak lupa juga kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Martin Aru yang juga sudah boleh mempersiapkan ibadah KKR di tempat ini. Kami sungguh menikmatinya, Bapak Pendeta. Praise the Lord. And also, there are many pastors here, servants of God here. How many pastors are here? Can I see Ya, your di sini hand? ada pendeta yang hadir juga, turut hadir di dalam ibadah ini. Any other pastor? Ada pendeta, Okay, thank you so much for ada ibu joining. pendeta, ya. Praise Terima the Lord. kasih, May God bless Ibu. you. Okay, also, I really enjoy the worship of the worship team. And also, one man, but you're sounding like a big church, have a big kakaya. Yes. Wonderful service. Saya Praise juga the Lord. berterima kasih ya, saya sungguh menikmati tadi pujian dan penyembahannya. Tim pemuji di sini, pemuji dan penyembah worship leader juga tinggal sungguh luar biasa. Bahkan di sini Bapak Pendeta juga sekaligus juga main musik ya Pak ya. Bapak Pendeta. Praise the Lord. Are you Puji happy? Tuhan. Saudara bersuka cita sore hari ini. Okay, some of you are sitting like you are in the gym, working out. Ya saudara tuh kayaknya saudara hari ini tuh kayak duduk di sebuah tempat gym ya. Semuanya kayaknya tegang. Okay, don't tight your muscles. Jadi jangan tegangkan ototnya ya, lepaskan aja. Okay, I may look like black, Ya, saya mungkin terlihat di sini berkulit hitam. but I'm so sweet. Okay, Tetapi saya itu sungguh manis, saudara. according to Song of Solomon, chapter 1, verse 5, black is beautiful. Ya, sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Kidung Agung ya, bahwa hitam itu adalah indah, saudara. My skin is black, but my heart is white. Ya, mungkin kulit saya hitam, tapi hati saya itu putih, saudara. So don't sit like fear what this black man is going to do today. Jadi saudara jangan takut ya duduk di tempat saudara. Terus saudara akan berpikir apa yang akan dilakukan oleh pendeta hitam yang ada di depan. I'm not here to do black magic, but I'm here to break the black magic. Saya di sini bukan untuk ya membawa ilmu hitam saudara, tetapi saya datang untuk menghancurkan ilmu hitam. Praise the Lord. Puji Tuhan. Are you here with me? Saudara bersama dengan saya. Praise the Lord. Amen. Amen. Before I start my sermon, I want to prepare your heart how you need to respond to me. Ya, jadi sebelum saya memulai khotbah saya mau mempersiapkan hati saudara dulu. Bagaimana saudara nantinya akan merespon khotbah saya. I want 2 qualifications with you. Saya punya 2 persyaratan yang harus saudara lakukan. How many qualifications? Jadi berapa persyaratan saudara? Ada 2 persyaratan. Number 1, Persyaratan yang pertama, I want a smiling face. saya mau wajahnya semua tersenyum. That's number Jangan 1. cemberut ya. And number 2, Kemudian yang kedua, I want to know whether you are alive or not. ya, saya mau tahu apakah saudara itu ya selama mendengarkan khotbah saya itu hidup atau tidak. Because now in this time many believers have the grace. You know what is the grace? Karena zaman sekarang ini ya saudara, banyak ya jemaat itu mereka itu memiliki kasih karunia saudara. You know what is the grace? Saudara tahu apa kasih karunia yang dimiliki oleh jemaat di masa sekarang ini? They can sleep Ya, while their eyes are open. Mereka itu dapat tidur walaupun mata mereka itu terbuka saudara. Praise the Lord. Hallelujah. What is the second qualification? Jadi apa tadi persyaratan yang kedua saudara? I want to hear amen from your mouth. Jadi ada responnya, amin
saudara, Okay. nantinya. Number one, smiling face, Yeah. and second, you are shouting amen every time. Are you ready for that? Ya, jadi persyaratan yang pertama, saudara harus tersenyum. Kemudian yang kedua, ketika saya berkata amin, saudara juga merespon amin. Oh, only 5 people say amen. Hanya 5 orang ya yang merespon. Lord bless the people who say amen. Ya Tuhan berkati 5 orang yang berkata amin tadi. Okay, I'm Pastor Ben Hanigraph. I come from Balikpapan. I'm an Indian but living in Balikpapan. Ya, saya adalah pendeta BPM Isra. Saya berasal dari India, tapi saat ini saya tinggal di Balikpapan. And this is my wife. Ya di sebelah saya ini adalah istri saya. Okay, orang-orang Ambon. Dia orang-orang ya, dia orang Ambon. Dia orang Ambon. Alright, I'm learning. Okay. Ya, saya belajar ya saudara. Okay, now we are serving the Lord full time. Ya kami melayani. Located from Balikpapan, surrounding Indonesia. Jadi kami melayani Tuhan full saudara, full time. Dan kami melayani itu tempat tinggal kami di Balikpapan, tapi pelayanan kami itu di seluruh Indonesia. And last 5 months ago, I served in the church of Pastor Martin, Yeah. and then through him today we have come here to meet you. Ya, jadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya 5 bulan yang lalu, kami itu melayani di gereja GBI Bamban di tempat Pastor Martin. Dan melalui Pastor Martin juga akhirnya kami bisa diperkenankan untuk bisa melayani saudara semua di tempat ini pada hari ini. Tenang, kamu duduk di sebelahku. Say it again, say again. Sekali lagi ya, katakan ya, ada yang Say again, say again, look at them. kemudian katakan lagi, lihat lagi kepada mereka. Don't transfer your sleeping spirit to me. Ya, jangan pindahkan roh tidurmu ke aku. Amen. Ya, gitu, jangan pindahkan ya, transfer roh tidurmu itu ke saya. Okay, because I want to listen to the word of Ya, God. karena saya mau mendengarkan firman Tuhan. Are you ready for that? Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Okay. Ready. Do you have your Bible? Saudara bawa Alkitab saudara? And if you have your Bible, go to the book of Mark chapter 10. Ya. Jadi mari kita buka sama-sama Alkitab kita terdapat di dalam Injil Markus pasal 10. Okay, book of Mark chapter 10 from verse 46 till 52. We are going to learn tonight. Ya, Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Amen. Are you ready to hear the word? Ya, saudara siap untuk membacakan firman Tuhan ini? Okay. I know that you are so excited to listen to the voice of God. Ya, saya tahu saudara sangat bersemangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. And I want you to read from verse 46 till 52 together. Ya, saya rindu saudara semua membaca bersama-sama dengan suara yang keras dari ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52 ini. I know that you have not yet eat your dinner, Ya, saya tahu ya saudara belum makan malam, but tapi use all your power for the Lord. ya, tetapi gunakan semua kemampuan saudara, semua kekuatan saudara untuk membacakan firman Tuhan ini. Are you ready? Ya, saudara siap? Satu, dua, tiga. Nah, ketika Yesus keluar dari Yerusalem, Anak Tibeus duduk di jalan. Ketika mendengarnya bahwa itu Yesus anak Daud. banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Wajah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buruk itu. supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu Dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amen. Amin. Praise the Lord. Tonight, Puji Tuhan. it is a very special day for every one of you. Ya, malam hari ini adalah malam yang spesial buat kita semua.
Okay, now tonight, Malam hari ini, saudara, you may be here with a very big question in your life. mungkin kau datang dengan membawa pertanyaan besar di dalam hatimu. You might have been under fear in your life. Dan mungkin engkau berada di dalam ketakutan. There may be something, big problem going around your life, your ministry, your business. Dan mungkin ada ya persoalan besar yang terjadi dalam hidupmu, dalam pelayananmu, bahkan dalam usaha bisnismu. You may ask a question, Dan mungkin engkau bertanya pertanyaan, how long I'm going to be under this problem? bagaimana, berapa lama lagi aku akan berada di dalam masalah ini? How long my struggle is going to exist in my life? Berapa lama lagi kesulitan ini ada di dalam hidupku? Who is going to recover my life? Siapa yang akan memulihkan keadaanku? Who is going to listen the voice of my cry? Siapa yang akan mendengarkan suara tangisku? Who is going to listen the tears that I shed every night without anybody knows about it? Dan siapa yang dapat melihat air mata yang kutumpahkan setiap malam sebelum aku tidur? Who is going to wipe my tears? Siapa yang akan menghapuskan air mataku? Tonight, Malam hari ini, this evening, pada sore hari ini, I have a good news for you. bahwa saya membawa kabar baik untukmu, saudara. There is someone, Bahwa ada satu pribadi, who created you, yang menciptakan saudara semua, who knows about you, yang mengerti dan mengenal engkau, who knows about all your problems. dan yang tahu akan semua masalahmu. He is here with you. Bahwa dia di sini bersama dengan engkau. He is walking in his church. Bahwa dia berjalan di dalam gereja ini. For what? Untuk apa, saudara? To touch your life, Untuk menjamah kehidupanmu. to change your life, Untuk mengubahkan kehidupanmu. to redeem you, Bahkan untuk menebus engkau. to give you a new life. Untuk memberikan engkau kehidupan yang baru. Come on, if you believe that, lift up your hands and shout amen for Kalau that. saudara percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin. Say amen. Mari katakan Amin. Amen. Amin. Now listen. Tapi dengarkan, saudara. There was a man. Bahwa ada Delicious. seseorang. There was a man who was a beggar on the streets before long years Bahwa ago. ada satu orang, dia adalah seorang pengemis, saudara. And his name was Bartimaeus. Dan nama orang ini adalah Bartimaeus. Bartimaeus. Everyone say Bartimaeus. Sama-sama katakan, Bartimaeus. Bartimaeus. Those who are sleeping say Bartimaeus. Bagi yang tidur, katakan Bartimaeus. Bartimaeus. Tidur ya. Orang tidur. Satu orang yang tidur. Wake up. Bangun. Okay, now listen. Jadi dengarkan, saudara. His name was Bartimaeus. Nama pengemis ini adalah Bartimaeus. Who was he? Siapa sih Bartimaeus ini? He was a beggar man. Dia adalah seorang pengemis. A beggar man. Dia adalah seorang pengemis. Why he was a beggar? Dan mengapa dia menjadi pengemis? He was a blind man. Karena dia adalah orang buta. He had no hope. Dia tidak punya lagi harapan. He had no hope in his life. Bahkan dia sudah tidak punya lagi harapan dalam hidupnya. There is nobody to support him. Tidak ada seorang pun yang akan menolongnya. The own family kicked out him. Bahkan keluarganya sudah menentang dia. The own society kicked out him. Bahkan masyarakat menolak dia. And because of his sickness, Oleh karena sakit penyakitnya. because of his blindness, Oleh karena kebutaannya. he cannot do anything. Dia tidak dapat berbuat apapun. He can't become a driver Bahkan dia juga tidak bisa menjadi supir. because nobody wants to join with his car. Karena tidak ada seorang pun yang akan mau naik di mobilnya. But only one choice for him, Tetapi hanya ada satu pilihan baginya. to become a beggar on the street. Bahwa dia akhirnya bisa mengemis di jalanan itu. So he was begging on the streets every day, Sehingga dia mengemis meminta belas kasihan orang setiap hari. asking for money from the people, Dia meminta uang bagi setiap orang yang lewat. asking help from the people. Bahkan dia meminta pertolongan, belas kasihan dari orang-orang. So Bartimaeus was a beggar man for long years. Bartimaeus dia adalah pengemis. Dia sudah menjadi pengemis untuk waktu yang sangat lama. And the Bible says Dan Alkitab berkata, he was a blind man. dia adalah seorang yang buta. He was a blind Dia man. adalah seorang yang buta. And now, Dan sekarang, when he had no hope in his life, ketika dia tidak memiliki lagi harapan dalam hidupnya, when there is no other opportunity for him about his future, bahkan tidak punya lagi kesempatan akan masa depannya, in verse 47, dikatakan di ayat 47, this blind man, bahwa Bahasa orang Inggris buta deh. ini, he heard Translate.
someone, a very famous person is coming on the way to Jericho. Bahwa dia mendengar bahwa ada orang yang sangat-sangat terkenal akan melewati kota Jericho. Amen. Amin. Who was this man? Siapa orang yang terkenal itu? About whom he heard. Tentang siapa dia mendengarnya? His name was so famous at that time. Bahwa nama dari orang yang akan lewat itu sangat terkenal pada saat itu. Why his name was so famous? Dan mengapa nama orang itu sangat terkenal? Why this blind man Bartimaeus was so excited when he heard about his Dan name? mengapa orang buta ini yaitu Bartimeus ini dia sangat bersemangat ketika mendengar orang itu akan lewat? Because at the time Karena pada waktu itu, when everyone knows about his name, karena ketika semua orang mengetahui mengenal orang itu, everybody received a heavenly hope from this name. bahwa setiap orang yang mengenal orang itu menerima harapan surgawi di dalam nama itu. Whoever hears his name, they got a heavenly peace and joy in their heart. Dan siapapun yang mendengar tentang nama itu, mereka akan mendapatkan sukacita surgawi. And he hears the name. Dan kemudian Bartimeus mendengar tentang nama itu. What is that heavenly name? Nama yang berasal dari surga. What is that hopeful name? Nama yang memberikan pengharapan. Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth, the name of Jesus in his heart. Bahwa Bartimeus mendengar nama Yesus orang Nazaret itu di dalam hatinya. Because he knew that there is hope in the name of Jesus. Karena dia tahu ada harapan di dalam nama Yesus. There were many names existed at the time. Ada banyak nama yang eksis pada waktu itu, saudara. But no name could give hope like his name. Tetapi tidak ada satu nama pun yang memberikan harapan seperti nama ini. There were many doctors existed in that place. Bahwa ada banyak dokter yang eksis pada waktu itu. But no doctor could heal the sickness of Bartimaeus. Tetapi tidak ada satu pun dokter yang dapat menyembuhkan kebutaan Bartimeus. And he believed that in the name of Jesus, I have a new life. Bahwa dia percaya di dalam nama Yesus dia akan mendapatkan kehidupan yang baru. And now when we hear, Jadi ketika dia mendengar tentang nama itu, I want to tell you a secret. saya mau beritahukan rahasia, saudara. Do you want to know that? Saudara mau tahu rahasianya? He can't see, Bahwa dia itu benar, dia tidak bisa melihat, but tetapi he can hear. tapi dia masih bisa mendengar. Everyone can your eyes. He can't see. Ya mari ya, tentu mata saudara. Dan katakan dia tidak bisa melihat. Okay, catch your eyes. Come on. Tentu dong matanya saudara. He can't see. Ya, dia tidak bisa melihat. He can't see. Say like me. Ya, sama-sama katakan tidak bisa melihat, Tidak bisa melihat, But he can hear. tapi bisa mendengar. Amen. Amin. Amin. His eyes was weakness, Ya, matanya mungkin lemah, buta. but his ear was powerful. Tetapi telinganya itu sangat berkuasa, yang mendengar, sangat mendengar. He can't see Jesus, Dia dapat melihat, dia tidak dapat melihat Yesus, but he can hear about Jesus. tapi dia dapat mendengar tentang Yesus. And what he do? Dan kemudian apa lagi yang dia lakukan, saudara? He opened his mouth Ya, dia membuka mulutnya, and he called like this. dan dia berseru seperti ini, saudara. Jesus, son of David, Dia katakan, Yesus, anak Daud, have mercy on me. kasihanilah aku. Amen. Amin. He called. Shout louder. Bahkan dia memanggil nama itu, menyerukan nama itu dengan segala kekuatannya, saudara. He called his name louder. Dia memanggil nama Yesus itu dengan suara yang nyaring. Because many people walk with Jesus. Karena Yesus itu bersama dengan kerumunan orang banyak, saudara. So he shout louder. Sehingga dia berteriak dengan lantang, saudara. And you know, Dan saudara tahu, there were many people. ya, ada banyak orang di sekitar Yesus, saudara. Kumpulan besar orang. They came to Bartimaeus Kemudian orang itu datang kepada Bartimeus, and they told him, dan orang-orang itu berkata kepada Bartimeus, don't speak. mereka kata, kamu diam, jangan bicara. Don't call him. Kamu jangan memanggil dia. Don't disturb Jesus. Jangan mengganggu Yesus. He's busy. Bahwa dia sibuk, Yesus itu sibuk. He's on the way to Jericho. Bahwa dia sedang dalam perjalanan. Now listen. Kemudian dengarkan, saudara. Close your mouth. Ya, tutup mulutmu. Don't talk. Kamu jangan bicara. But you know what? Tapi apa yang terjadi? The Bible says, Bahwa kita berkata, when the blind man heard the people rebuked him, ketika orang itu mendengar bahwa orang-orang banyak itu memarahi dia, the Bible says,
Amen. He calls again, Jesus, Son of David, have mercy on me. Dia kembali lagi menyerukan nama itu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Why did he say, Son of David? Kenapa dia memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud? At the time, Pada waktu itu, in nearby Judea, Samaria, and Israel, all those people, they had only one belief. ya, di daerah Yudea, Samaria dan Israel, Tempat penginjilan. cukup percaya. You know what is that? Saudara tahu apa itu? The Messiah will come. Bahwa Mesias itu akan datang. And they did not believe